mengejutkan? Di sebuah siaran live, Fuji membuat heboh dengan pengakuan sudah menikah dengan sosok misterius yang hingga kini masih dirahasiakan. Benarkah Fuji telah menikah diam-diam? Magician Denny Darko menelisik kebenaran pengakuan Fuji dan justru mengungkap prediksi mengejutkan. Benarkah Fuji justru sedang dekat dengan seorang pria yang masih dirahasiakan identitasnya dan bakal menikah di tahun depan? Dari sederet mantan yang pernah singgah di kehidupan cinta Fuji, Denny Darko bahkan mengulik sosok pria yang sedang ditaksir Fuji memiliki ciri-ciri manly alias jantan. Benarkah Haji Faisal pernah menginterogasi Fuji tentang sosok calon yang dipilih Fuji sebagai pasangan? Siapa sebenarnya pria misterius tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lagi-lagi, Fuji memancing geger tentang kehidupan cintanya. Baru-baru ini di sebuah siaran live, Fuji mengaku sudah memiliki suami dan telah menikah sejak 6 bulan yang lalu. Udah 6 bulan yang lalu nih akhirnya punya pasangan, ya kan? Suami, Dede, pasangan. Yang sontak saja membuat fans dan netizen langsung heboh. Bagaimana tidak? Tak pernah terlihat menggandeng pacar baru, mungkinkah Fuji sudah menikah secara diam-diam? Magician Denny Darko pun menelisik kebenaran ucapan Fuji lewat teropongan kartu tarot dan hasilnya mengejutkan. Pasalnya Denny Darko tidak melihat adanya pernikahan. Yang ada, Fuji sedang menambatkan perasaannya kepada seorang pria misterius. Saya ingin katakan kalau ini tidak benar, pernikahan itu tidak ada. Fuji di situ hanya berkelakar atau bercanda saja dan dia masih berstatus sebagai seorang gadis atau single. Tapi kalian pasti penasaran kan? Kira-kira siapa jodohnya Fuji? Nah, kita coba akan lihat ya. Kira-kira akan seperti apa dan kalau memang dia itu akan menikah. Atau sekarang ini deh, kita berangkat dari sekarang. Sekarang ini ada atau enggak? Oke. Kartu The Eight of Wands. Kalian siap-siap ya. Yang menunjukkan kalau Fuji saat ini belum ada hubungan serius. Tapi Fuji ini naksir dengan seorang pria. Nah, sorry ya kalau seandainya saya bongkar di sini. Ada seorang pria yang ditaksir oleh Fuji, tapi belum Fuji ungkapkan perasaannya. Pria ini pun tidak tahu, tapi pria ini sudah mulai merasa. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Dari kisah cinta mantan ke mantan, kali ini pria seperti apa yang mampu membuat Fuji diam-diam naksir, tapi bahkan membuat pengumuman sudah menikah di sebuah siaran live? Yang jelas, Denny Darko mengulik sosok pria yang sedang ditaksir Fuji tersebut adalah sosok yang manly alias berpenampilan jantan dan senang dengan aktivitas di luar rumah. Akan menjadi sebuah hubungan yang benar-benar. Tipikalnya laki-laki ini laki-laki yang memang manly, cowok-cowok banget lah. Nanti kita akan melihat bahwa hubungan ini itu juga akan jadi hubungan yang akan diketahui oleh banyak orang. Tapi dari sifatnya ini tadi, yang saya yakin ya, Fuji ini jatuh cinta kepada pria itu bukan karena cowok ini adalah cowok yang rumahan dan sebagainya, tapi cowok yang benar-benar manly banget lah. Outdoor activities, suka olahraga, tipikalnya seperti itu. Lebih jauh lagi, Denny Darko menilik jika ada yang beda dengan pria yang masih dirahasiakan identitasnya oleh Fuji tersebut. Sebab jika bersama barisan para mantannya yang terdahulu, Fuji sering berhati-hati dan tidak menunjukkan gelagat serius, maka pria misterius itu pun beda. Kali ini, Denny mengulik ada keseriusan yang ditunjukkan Fuji. Bahkan diprediksi, Fuji bakal mengumumkan hubungan cintanya dengan pria misterius tersebut di tahun depan. Apa yang dimau hari ini sama besok sama lusa kadang-kadang akan berubah-ubah. Tapi saya melihat bahwa yang kali ini dia akan berniat untuk serius. Jadi sepertinya sudah akan mengakhiri masa di mana ini cuma buat konten, ini cuma buat sebuah seru-seruan aja. Lebih kepada bagaimana dia akan bisa mendapatkan kenyamanan. Nah, tanda-tanda di kartu Cups ini adalah tanda yang menunjukkan kenyamanan, perasaan
yang diharapkan saat bukan arti kartu ini ya. Nah, dalam pertanyaan ini konteksnya adalah Fuji ini ingin merasakan kenyamanan dari pria yang akan memperlakukan dia sebagai seseorang yang sangat istimewa dan dianggap sebagai ratu atau seorang wanita yang akan ditinggikan. Tahun depan sepertinya kalau go publicnya. Tapi di tahun ini bisa saja hubungannya lebih cepat, tapi saya lihat itu tadi ini baru Fuji yang naksir. Dan kejutan tak hanya berhenti sampai di situ saja. Berbeda dengan sejarah perjalanan kisah cinta Fuji yang kerap menjalin cinta yang berawal dari rekan jadi pasangan, untuk kali ini Denny Darko justru meneropong ada yang tak biasa dari cerita pertemuan Fuji dan pria misterius tersebut. Sebab bukan pertemuan dari sebuah ranah jagat hiburan, melainkan saat Fuji sedang berada di acara penggalangan amal yang besar, dan di mana Fuji di situ akan boleh dikatakan sebagai seseorang yang memang akan diberikan highlight lebih, dan di acara yang melibatkan sebuah CSR atau charity atau memberikan sebuah donasi kepada orang yang membutuhkan. Jika Fuji sempat mengumbar keinginan untuk bisa menikah di tahun 2026 ini, mungkinkah pria misterius tersebut memenuhi kriteria calon suami idaman ala Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Jauh sebelum membuat kejutan mengaku telah menikah, tak banyak yang tahu kalau Fuji sempat mengutas keinginan untuk menikah di tahun 2026 ini. Dan kini, ketika Fuji mendadak mengumumkan sudah menikah 6 bulan yang lalu di sebuah acara live, sontak teka-teki pun bergulir. Sehingga mengumumkan sudah menikah tanpa memberi bukti pernikahan, bahkan menunjukkan wujud nyata sang suami. Yang jelas, Fuji memang sedang fokus untuk mewujudkan mimpinya untuk menikah di tahun 2026. Pengen fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calonnya kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada, kan nanya maunya mau apa, mau nikah, tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Bukan yang naik motor itu. Apa? Yang naik motor itu. Mas, itu ojek saya bayar, itu 1 juta buat 1.500.000. Itu jasa loh, jasa ojek. Saya bayar. Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya. Semarang siapa bang? Dia kan bisa nyariin. Enggak deh, kayaknya cowoknya deh yang trauma aku. Enggak sih, enggak tahu. Pengen sih punya pasangan, tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak kak? Kayak pengen aja punya, tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah belum, ya udah sabar aja. Ada kriterianya mungkin. Ada kriteria khusus buat cowok. Nggak ada kriteria. Baru berumur 24 tahun tapi sudah begitu kuat ingin menikah, apakah Fuji tidak terlalu buru-buru? Entahlah. Yang jelas sebagai ayah, Haji Faisal tak pernah merasa keberatan dengan apapun cita-cita Fuji asalkan dilandasi rasa saling cinta dan bukannya rekayasa. Tak heran, meskipun Fuji merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga, tapi Haji Faisal tak pernah menetapkan kriteria yang harus dipenuhi calon pasangan Fuji jika ingin menikah. Tapi sebagai orang tua sendiri ada seleksi ketat gak sih? Enggak ada apa yang mau diseleksikan, ini kan yang memakai anak. Masa kita yang menseleksi, pulangkan kepada anak, pulangkan kepada mereka yang saling menyukai dan saling mencintai. Jadi sebenarnya itu mungkin secara spontan aja dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dia juga sudah memahami semuanya itu ya kembali kepada yang kuasa. Tidak bisa kita secara sembrono saja cepat-cepat atau umpamanya buru-buru kan, jangan sampai gagal ya. Kalau gagal kita dalam berumah tangga itu
Ya kita mengantisipasi bagaimana supaya jangan gagal, itulah gagal. Nah, tentu kita cari yang waktunya yang tepat, terus orangnya yang pas. Nah, kalau sekarang umpamanya menurut yang kuasa sudah pas, ya tidak ada masalah. Kalau ketemu orang tepat. Kalau belum ada yang tepat, menurut Tuhan ya itu belum ada jodoh gitu aja. Dan saya pulangkan ke Kalau dari tahun ini semua tahun ini kita apa? kembalikan kepada. Tidak ada saya nggak memberikan target. Sempat memilih sosok Verrel Bramasta sebagai menantu idaman, benarkah Haji Faisal bahkan sempat menginterogasi Fuji tentang kebenaran calon pasangannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Niat Fuji untuk menikah di tahun 2026 yang kini bersambung dengan pengumuman telah menikah dengan pria yang misterius sontak mengulik posisi Haji Faisal. Pasalnya sebagai ayah kandung, Haji Faisal yang harus menjadi wali jika Fuji menikah. Bahkan jauh sebelum Fuji menguak telah menikah, Haji Faisal sempat menanyakan kepada Fuji tentang sosok pasangan yang menjadi calonnya. Ya kaget-kaget sedikit sih, karena saya juga pernah mungkin pernah juga lah bicara-bicara itu, tapi dia belum pernah menyebut ke kami. Nah, tapi kok tiba-tiba keluar, saya nggak tahu lah itu ya. Di saat ngobrol sama kami, dia pernah menyampaikan dia begini-begini. Cuman itu mungkin sekadar ngomongan sengaja. Kode mungkin apa? Allahu alam lah ya. Kalau kode, kalau zaman sekarang karena zaman sudah maju kan semuanya itu kan dipulangkan kepada anak. Kalau anak sudah cocok, anak zaman sekarang kan nggak bisa kita carikan jodoh sekarang. Ya. Tapi kecuali kalau dia memang ada arah-arah ke situ, kami kan juga kan paham lah dengan anak ya. Tapi sejauh ini enggak. Dia sekarang enjoy aja menjalani kehidupan dia sekarang. Tapi sebagai orang tua juga support aja Pak ya? Apa sih saya support? Kesukaan dia, yang membuat dia senang, yang membuat dia akan bahagia, ya kami keluarga tetap support. Namun jika Haji Faisal pernah secara publik pernah lebih memilih Verrel Bramasta daripada Aisar Khalid sebagai calon menantu, mungkinkah kriteria menantu idaman orang tua Fuji tak bisa move on dari sosok Verrel Bramasta? Memang kemarin salah seorang host menanyakan, dia menampilkan salah satu foto, yaitu foto si Verrel. Dia suruh minta nilai sama saya pertama dulu. Nah, saya bilang saya memang nggak berani memberikan nilai ya, karena saya kenal dengan Verrel ini. Terus kemudian dia lempar kepada Oma. Nah, Oma memberi nilai, nilainya ya baiklah, ya baguslah nilainya. Kemudian setelah itu dia menampilkan foto lagi. Nah, foto itu kebetulan foto si Aisar dia tampilkan. Nah, dia minta nilai. Nah, kemudian Oma memberi nilai di bawah daripada si Verrel. Nah, menurut saya sih sah-sah saja. Dan memang kemudian di media sosial bermacam-macam tanggapan daripada netizen. Ada sebagian kecil yang tanggapannya penilaiannya kurang bagus menurut saya. Padahal menurut saya itu sah-sah saja. Kenapa? Karena memberikan nilai lebih kepada seorang Verrel dan yang selaku anak bangsa ya, dengan si Aisar kan bukan anak bangsa kita sendiri ya. Artinya wajar dong, Verrel ini seorang anggota dewan, dan dia menjadi anggota dewan sejauh ini baik-baik saja ya, tidak ada kita dengar sesuatu yang salah dengan dia. Nah, diberi nilai lebih apa salahnya seorang pejabat ya. Nah, kemudian kita kenal juga dengan bapaknya, kenal dengan ibunya. Saya sering bergaul, wajar dong Oma memberikan nilai lebih. Nah, tetapi ada sebagian netizen kecil tadi yang kurang pas karena nilainya yang dari anak bangsa lain tadi itu istilahnya si Aisar di bawah. Kalau menurut saya sih wajar, sudah tentu tanggapi. Tetapi terlepas daripada itu, kalau saya tidak menghubung-hubungkan masalah jodoh,
Karena menurut saya, kalau masalah jodoh anak saya itu adalah ketentuan Tuhan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.